Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Dan di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, kelas 5. Check it out. Oke, sekarang kalian bisa buka kitab halaman 2. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar ini? Nah, ini di sini anak-anak gambar makanan sehat. Ada sayuran dan ada buah-buahan juga. Langsung saja kita bahas soal-soalnya ya. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Yaitu ada buah-buahan, sayuran, susu, telur, dan daging. Kemudian, apakah kriteria dari makanan yang sehat? Jadi kriteria makanan yang sehat itu yaitu mengandung 4 sehat 5 sempurna, yakni vitamin, karbohidrat, serat, mineral, protein, kalsium, fosfor, dan lemak. Oke, sekarang kita buka halaman 4. Nah, di sini di sebelah kiri ada tabel, kemudian di sebelah kanan ada gambar ya anak-anak ya. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar 1, makanan sehat dan bergizi. Kemudian gambar 2, ada anak yang sedang makan buah semangka. Kemudian di bawahnya yang gambar nomor 3 itu ada gambar buah dan sayur-sayuran. Oke, mari kita isi tabel berikut ini ya. Untuk nomor 1 gambarnya, yaitu gambar irisan buah. Tulisan yang kulihat, kuliner sehat dan bergizi, solusi buat hidup sehat dan awet muda. Ini bisa beda-beda ya jawabannya anak-anak. Ini Bu Nina kasih contoh seperti ini. Kemudian nomor 2 gambarnya, gambar seorang anak menyantap buah semangka. Kemudian tulisan yang kulihat, kuliner sehat dan bergizi, penting buat pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian nomor 3 gambarnya ada gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang kulihat adalah cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Oke, sekarang kita buka halaman 5. Di sini ada peta pikiran juga ya. Di tengah ada kata kunci. Kemudian untuk yang pertama, makna dari kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kemudian sebelah kanannya kata kunci yang aku temukan dalam pikiran, itu apa? Kemudian yang bawahnya, apa sih ciri-ciri sebuah kata kunci itu? Kemudian sebelah kanan bawah, apa alasanmu memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan? Oke, kita bahas yang pertama. Makna kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi. Jadi intinya kata kunci ini sama dengan ide pokok ya anak-anak, ide pokok dari suatu kalimat. Kemudian yang bawahnya, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah apa sih ciri-cirinya? Yang pertama terdiri dari satu kata atau 2 kata yang membentuk frasa kata. Yang kedua mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi di sini kata kunci itu mewakili keseluruhan anak-anak. Oh, jadi intinya seperti itu ya, begitu. And then yang sebelah kanan atas, kata kunci yang aku temukan dalam iklan yaitu pentingnya makanan sehat dan bergizi. Iklan yang tadi ya anak-anak. Kemudian yang bawahnya, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Jadi intinya kata kunci tersebut itu mewakili anak-anak, mewakili dari suatu kalimat tertentu. Kemudian untuk tugas di bawahnya, ini sama ya seperti tadi ya anak-anak. Makna dari kata kunci yaitu sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Sama ya seperti tadi ya. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 6 ya. Di sini seperti yang kalian lihat ada gambar sapi anak-anak. Kemudian tugas di bawahnya, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini Bu Nina kasih contoh ya, contoh dari pertanyaan. Misalkan nomor 1, apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama?
Nomor 2, mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? Nomor 3, apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Oke, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Apa sih hewan ruminansia itu? Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama ya. Oke, sekarang mari kita belajar tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ini organ-organ pencernaannya, yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan ya bahwa lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari bagian-bagian dari lambung sapi. Kalian perhatikan baik-baik ya gambarnya ya. Ada rumen, omasum, abomasum, dan juga ada retikulum. Oke, sekarang marilah kita bahas makna bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama ada rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian retikulum atau perut jala, apa itu? Yaitu di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, sekarang abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Oke, sekarang tulislah kosakata-kosakata baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Yaitu pada bacaan tadi ya anak-anak. Oke, kosakata-kosakata baru yang kita temukan yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ya, rumen adalah bagian terbesar dari perut sapi dengan kapasitas hingga 50 galon makanan yang dicerna pada waktu tertentu. Rumen ini mengandung enzim yang memulai proses pencernaan, memecah makanan keras dan selulosa. Kemudian retikulum menangkap apapun yang seharusnya tidak dimakan sapi, seperti potongan batang, bebatuan, dan kerikil. Retikulum juga melembutkan rumput yang telah dimakan dan membentuk kumpulan kecil. Selanjutnya ada omasum.
Omasum memiliki banyak lipatan untuk menyaring makanan, memeras air, dan selanjutnya memecah makanan yang dicerna sebagian untuk kembali dari perut ke mulut untuk dikunyah lebih lanjut. Kemudian ada abomasum. Abomasum ini melengkapi proses pencernaan. Ini menyalurkan nutrisi penting agar diserap oleh aliran darah dan mengirim sisanya menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Sisa ini disebut dengan kim atau chyme. Baiklah, sekarang kita menuju ke halaman 9 dan sekarang mari kita isi dan bahas bersama-sama ya. Baiklah, proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi yaitu yang pertama rumput dikunyah dengan mulut, kemudian menuju ke esofagus, lalu menuju ke rumen atau perut besar. Nah, di perut besar ini proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian menuju ke mulut. Nah, di mulut ini proses yang terjadi adalah makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Kemudian menuju ke retikulum. Proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protoza. Lalu ke omasum, kemudian menuju ke abomasum. Nah, di abomasum ini proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 2 yaitu pada halaman 12. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Berikan pendapatmu dalam diskusi kelas. Oke, air sangat penting sekali ya anak-anak bagi tubuh kita. Tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Ciri-ciri air sehat yaitu jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, pada halaman 13 ini terdapat kolom-kolom yang berisi 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok lain. Nah, ini nanti akan Wina kasih contoh jawabannya ya. Nah, ini adalah contoh jawaban yang akan Bu Rina tunjukkan sama kalian. Untuk yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Contoh jawabannya, iklan bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Nah, misalkan meskipun tadi ada 3 kelompok, tapi ini Bu Rina kasih contoh satu saja ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan ditujukan kepada siapa saja yang membaca iklan tersebut. Apakah makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup, atau gambar tubuh anak yang sehat dan memegang segelas besar air putih. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Ini adalah contohnya ya. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar alat-alat pencernaan manusia. Bagaimana makanan itu bisa masuk ke tubuh manusia sampai dikeluarkan dari tubuh manusia tersebut. Yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan kemudian dikeluarkan dari anus. Baiklah, sekarang kita menuju ke halaman 15. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut. Oke, Bu Rina kasih contoh jawabannya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Lalu proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian proses
pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Lalu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, apa sih fungsi dari sistem pencernaan pada tubuh manusia itu? Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Ini seperti jawaban pada halaman 15 tadi ya anak-anak. Sama seperti ini, yaitu proses memasukkan makanan ke mulut, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, proses menelan makanan di kerongkongan, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Sama seperti tadi ya. Nah, sekarang mari kita bahas soal-soal ini. Apa fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Yaitu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan sebagai sumber energi. Kemudian soal yang kedua, apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? The answer is, jika salah satu organ dalam sistem pencernaan rusak atau tak berfungsi, maka makanan yang kita makan akan sulit untuk dicerna di dalam tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 17. Nah, ini ada gambar apa ini anak-anak? Pasti kalian tahu kan? Ini adalah poster sistem pencernaan manusia. Kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan sistem pencernaan pada manusia dan pada sapi. Yang pertama, organ. Persamaannya memiliki gigi dan taring, memiliki lambung, menghasilkan air liur. Dan perbedaannya adalah manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi mereka tumpul pada sapi. Yang kedua, proses pengunyahan makanan. Persamaannya, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan manusia makanan dikunyah dan ditelan. Ketiga, proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, memiliki gigi dan taring dan memiliki lambung. Untuk perbedaannya, lambung sapi adalah rumen kompleks tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Lalu proses pengeluaran. Persamaannya, sama-sama dikeluarkan melalui anus. Untuk perbedaannya, feses manusia adalah berwarna kekuningan tetapi hitam kehijauan pada sapi. Sedangkan sapi fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli di usus, seperti pada sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini adalah lirik Mars Hidup Sehat. Mari kita dengarkan bersama-sama ya lagunya. Meski kaya terhormat mulia, tapi
Dalam lagu Mars Hidup Sehat di Atas, terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan minor. Seperti apakah ciri lagu dengan tangga nada mayor dan minor? Bacalah bacaan di bawah ini dengan seksama. Nah, untuk yang di sebelah kiri, ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor yaitu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang di sebelah kanan, ciri-ciri lagu dengan tangga nada minor yaitu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Baiklah, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan yang terdapat pada halaman 19 ini. Lagu Mars Hidup Sehat memiliki tangga nada, jawabannya yaitu mayor. Alasannya karena lagu Mars tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat, yang gembira, dan diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian yang kedua, berikan 2 contoh lagu nasional atau lagu daerah yang menurutmu memiliki tangga nada. Yang A mayor, contohnya Indonesia Raya dan Ampar-Ampar Pisang. Yang B minor, contohnya Ibu Gita Kartini dan Bobi Bulan. Sekarang, mintalah pendapat temanmu tentang jawaban yang kamu pilih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu. Bunina doakan kalian semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.